hilirisasi menjadi kunci. Coba kita lihat satu, urusan nikel. Urusan nikel yang sering saya ceritakan, karena ini memang sebuah keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah. Nikel, dari bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel. Dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok, jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tetapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Kemudian yang nikel ore ada lagi nikel ore ke smelter, ke HPAL, ke prekursor, ke cathode, kemudian masuk lagi ke baterai sel. Sudah kejadian dan kita sudah punya industrinya. Untuk nanti kalau kapasitas baterai selnya mencukupi, sekarang ini baru kira-kira 180 ribu mobil yang bisa diproduksi dengan baterai sel produksi kita sendiri. Kalau nanti bisa meningkat menjadi juta, itu kita baru memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lain. Kemudian tembaga, nikelnya sudah masuk ke tembaga. Setelah nikel kita stop tahun 2020, tembaga 2 tahun yang lalu juga kita stop. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman, di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih, wah Freeport, itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. 51%, dulu kita hanya punya 9%. Dan sekarang sudah kita miliki 51% dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus ambil. Dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, copper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga, boksit. Hilirisasi di boksit. Sudah jadi yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, di Kalimantan Barat. Jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi, yang di Mempawah ini miliknya BUMN. Akan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak.
Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul ISEE bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut, seaweed, yang belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Pangan yang lainnya, menurut saya yang juga harus dihilirisasikan adalah kopi. Kopi ini, saya cek, kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar, atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali, masa kita kalah dengan Vietnam? Pada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun, tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Dan juga kakao. Kakao kita memiliki 1,4 juta hektar. Industrinya ada, tapi bahan mentahnya kakaonya kurang, sehingga kita justru impor. Salah besar lagi. Dan yang lain-lainnya, masih banyak lada, nilam, yang ini turunannya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali ke nikel tadi. Nikel di tahun 2015, ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop, 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. ...2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun rupiah. Lompatannya coba. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, itu yang menguntungkan perusahaan, Pak. Rakyat dapat apa? Jangan keliru. Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, biaya ekspor, pajak ekspor, biaya keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Sangat besar sekali. Saya berikan ilustrasi saja untuk minerba, tidak hanya nikel, tapi minerba. Di 2015, penerimaan negara bukan pajak, kita memperoleh 29 triliun rupiah. 2023, kita mendapatkan PNBP-nya 172 triliun. Dari 29 melompat ke 172 triliun. Untuk pajaknya saya belum mendapatkan secara detail. Tapi saya yakin juga akan melompat berkali-kali.